Uji asumsi klasik itu ada banyak. Nah, saya jelaskan uji asumsi klasik dulu. Ini saya tarik ke atas deh. Uji asumsi klasik itu intinya analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, kalau datanya interval atau rasio, yang diperlukan ini uji linearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, ada uji outlier, ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi. Apabila datanya time series dan atau runtut waktu. Kalau datanya data primer, ini interval rasio itu kan pasti sekunder. Jarang sekali data primer menggunakan data interval atau rasio. Karena data primer kan basicnya kuesioner. Itu tinggal ditambahi uji reliabilitas sama uji validitas data. Nah, saya hari ini akan bahas itu validitas dan reliabilitas. Karena kalau nanti kan ada praktikum ekonometri. Nah, praktikum ekonometri itu biasanya yang diolah itu datanya data sekunder semua. Jarang data primer ngolah di praktikum ekonometri karena dosennya orang sekunder, orang yang biasa ngolah data sekunder, jadi akan ngolah data sekunder. Nah, saya akan fokus ke data primernya nanti, jadi biar klop kalian bisa ngolah dua-duanya. Bagaimana sih ngolah data primer, bagaimana ngolah data interval atau rasio atau data sekunder. Hari ini kalau data primer tambah aja. Ini kalau data primer tanpa linearitas, tanpa heteroskedastisitas sama multiplier. Jadi hanya sama uji validitas dan reliabilitas. Tapi nanti ini saya pertemuan berikutnya tetap akan saya bahas uji normalitas seperti apa, terus uji heterosedaktisitas seperti apa. Tapi nanti hanya ke teorinya aja, karena nanti akan dibahas di praktikum ekonometri bagaimana ngolahnya di SPSS. Uji validitas dan reliabilitas. Ini datanya primer ya. Saya disclaimer dulu biar nggak bingung. Tujuannya itu untuk menguji ketepatan data yang kita ambil. Jadi data itu bisa merepresentasikan variabel atau enggak. Itu tujuan reliabilitas dan validitas. Reliabilitas ini konstruknya itu ada tensi kita menggunakan tes dan retest reliability atau parallel form reliability. Ini nanti dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Konsistensi itu ada di inter item konsistensi reliability dan split half. Split half itu nanti masuknya ke paralel, kalau ini konsistensi ini masuknya ke tes dan retest reliability. Terus uji validitas ada dua, ada internal dan eksternal. Kita seringnya pakainya yang internal, menggunakan validitas konstruk, konvergen, dan diskriminan. At least kita bisa cek salah satu aja, konvergen. Yang paling sering digunakan itu konvergen saja. Tapi nanti akan kita akan belajar dua-duanya. Tapi setelah UTS saja. Bagaimana ngolah. Ada validitas isi, kriteria, konstruk. Kita seringnya ke konstruk. Karena konstruk itu kan variabel. Kriteria prediktif, concurrent, validitas muka. Terus masuk ke ini pengertiannya. Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Validitas atau kesahihan bila valid atau sahih bila alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur.
Contoh meteran digunakan untuk mengukur panjang, timbangan digunakan untuk mengukur berat. Ini logika sederhananya. Jadi kalau kita ngukur tinggi badan, ya kita pakainya meteran buat tinggi badan. Bisa pakai penggaris bisa, tapi hasilnya akan nggak valid. Bisa kurang, bisa lebih gitu. Logika sederhananya seperti itu. Terus ini macam-macamnya menurut Sugiono dibagi menjadi 2, dalam dan luar. Praktiknya dibagi 3, ada isi, konstruksi, dan kriterium seperti yang tadi itu. Validitas isi, tingkat representatif isi atau substansi pengukuran terhadap konsep variabel sebagaimana dirumuskan dalam definisi operasional. Artinya kalau alat ukur berupa pertanyaan atau kuesioner, maka kalimat pertanyaan itu mewakili substansi apa yang hendak diukur. Jadi misal kita menggunakan variabel apa ya, kesejahteraan rumah tangga, household wealth. Itu kan ada yang namanya variabel indikatornya itu at least ada 3, bisa ada banyak sih tergantung teorinya pakai yang mana. So kita pakai indikator yang tingkat kemampuan membayar pajak. Jadi rumah tangga itu dikatakan sejahtera apabila dia dapat membayar pajak-pajak yang tertanggung dalam satu rumah tangga. Itu dari indikator itu kita representasikan menjadi instrumen penelitian. Misalnya satu indikator teks itu kita buat menjadi 3 pertanyaan penelitian. Nah, 3 pertanyaan atau instrumen itu 3 itu dapat mewakili si kemampuan keluarga ini membayar pajak, misal pajak PBB atau pajak kendaraan bermotor seperti itu. Kita mendefinisikan instrumen atau indikator dan hasil penelitiannya. Terus bila analisis tes korelasi kuat berarti validitas kriterium tinggi dan sebaliknya. Ini berdasarkan hasil statistiknya. Kalau analisis tes korelasinya kuat berarti validitas kriterium tinggi. Terus ini validitas internal dan eksternal. Validitas internal itu alat ukur yang telah memiliki validitas konstruksi yang tinggi dan validitas isi yang tinggi. Bahwa untuk instrumen yang non-tes digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi. Ini internal. Kalau di ekonomi dan bisnis, kita seringnya pakai internal karena kita harus cek setiap instrumennya. Jika konsep validitas itu, kita harus cek setiap instrumen penelitian. Instrumen itu bisa diartikan indikator dari variabel atau pertanyaan dari variabel. Kalau kuesioner itu kan ada skala Likert 1 sampai 5, itu kan ada pertanyaannya. Misal pernyataannya bahwa saya dapat membayar pajak tepat waktu. Dari mulai sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kita ukur itu per setiap pertanyaan validitas itu. Atau bahasa penelitian itu setiap instrumen pertanyaan atau setiap indikator. Jadi kan bisa satu indikator, satu pertanyaan atau satu indikator diasumsikan menjadi 3 pertanyaan. Bisa seperti itu, tergantung teorinya. Ada teori yang menggunakan satu indikator, satu pernyataan atau pertanyaan. Ada beberapa teori yang mengemukakan bahwa satu indikator dibangun dari 3 pertanyaan. Ini tergantung teorinya. Kan kalau kita bahas kemarin itu dasar-dasar ekonometri, bahwa kalau membuat model atau satu hubungan hipotesis antar variabel itu harus dengan teori.
Itu validasi internal. Kalau eksternal, ketika kriteria dalam instrumen terdapat kesamaan dengan kriteria di lapangan atau fakta-fakta empiris, maka alat ukur itu memiliki validitas eksternal tinggi. Contoh, untuk mengukur kinerja para medis di rumah sakit, bila pada instrumen dibandingkan dengan catatan rumah sakit tentang kinerja para medis, maka terdapat kesamaan antar kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka validitas eksternal yang tinggi. Kita nggak pakai ini. Ini biasanya dipakai ketika kalian melakukan penelitian tipenya itu cohort research. Cohort research itu meneliti tentang fenomena di setiap klaster. Ini biasanya dipakai di ya medis-medis gitu, kayak ilmu kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, IKM atau perawatan. Jadi klaster. Jadi ini buat pengetahuan aja. Misal kita akan meneliti tentang pandemi COVID di desa A dan di kota A. Itu kan akan berbeda. Pandeminya, cara penularannya pun akan berbeda. Kalau di pasar akan kecenderungannya di pasar. Kalau di kota besar kecenderungannya di perkantoran justrunya. Jadi ada tambahan klaster, ada tambahan klaster penularan. Jadi itu akan ada perbedaan, makanya itu kita nggak pakai itu. Ya kalau bisa-bisa aja sih sebenarnya kalau mau akan, tapi jarang sekali orang ekonomi bisnis ya, terutama penelitian menggunakan penelitian cohort. Bisa mana ya? Ini validitas konstruk dan konstruksi. Ini maksudnya ke validasi internal ya. Jadi validasi internal itu ada validitas konstruk. Ini saya hanya fokus ke sini saja. Karena nanti skripsi pun yang diukur itu validitas konstruk. Kalau datanya primer, kalau kalian pakai data primer ya kalian harus uji validitas dan reliabilitas. Validitas konstruk ditekankan pada konstruksi pertanyaan satu dengan lainnya memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Jadi itu seperti yang saya jelaskan tadi, konstruk itu laten variabel. Kalau bahasa yang kalian tahu mungkin independent variable sama dependent variable. Itu variabel itu bisa kalian sebut konstruk. Jadi validitas konstruk ditekankan pada konstruksi pertanyaan. Ini kurang nih, pertanyaan atau pernyataan satu dengan lainnya memiliki hubungan yang erat. Jadi misal satu variabel dibangun dengan 5 instrumen atau 5 pernyataan atau pertanyaan, itu di setiap pertanyaan itu memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Karena itu kan membangun satu alat ukur keberhasilan variabel diterapkan atau tidak, implementasinya seperti apa, kalau logikanya seperti itu. Misal untuk mengukur tadi, kita untuk mengukur bagaimana kemampuan membayar pajak. Pada indikator kemampuan membayar pajak untuk mengukur variabel kesejahteraan rumah tangga dalam segi keuangannya. Variasi indikator itu bisa diasumsikan menjadi satu pertanyaan. Saya membayar pajak tepat waktu. Gitu. Misalnya indikator lain, ini misalnya kita menggunakan satu indikator, satu pernyataan ya. Berarti kalau satu indikator 3 pernyataan, berarti 3 pernyataan itu saling berkesinambungan untuk mengukur indikator. Indikator, misalnya kita pakai menggunakan 3 indikator, satu pernyataan, setiap satu indikator satu pernyataan. Jadi satu indikator misal membayar pajak tepat waktu, terus dapat membayar hutang tepat waktu, salah satunya itu. Terus ada lagi misal cash flow oh enggak, jadi apa ya, kalian tahu? 2 aja deh, anggap aja. Saya lupa ingat saya indikatornya dari household value itu. Anggap itu dapat membayar hutang
tepat waktu apabila rata-rata rumah tangga membayar utang dan dapat membayar kemampuan membayar pajak dan kemampuan membayar utang. Indikatornya itu 2 itu. Jadi satu indikator bisa dibangun dengan satu pernyataan. Jadi misal ketika kemampuan membayar pajak itu dibangun dengan satu pernyataan. Saya dapat atau kami dapat membayar pajak tepat waktu. Untuk indikator kemampuan membayar utang, kami dapat membayar utang tepat waktu. Misal kita bangun dengan misal ya, tapi harus dengan teori loh ya. Jangan dipraktekkan ini misal aja. Jadi kalian tetap harus cari indikatornya. Kalau perlu harus ada pertanyaan penelitiannya atau pernyataannya atau instrumennya. Jadi setiap instrumen itu saling berkesinambungan atau memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Itu ini validitas konstruk seperti itu. Jadi ketika hal tersebut terpenuhi ya berarti dapat diasumsikan bahwa instrumen penelitian atau data penelitian yang kalian ambil itu valid. Ini enggak usah. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Masih pada online nggak nih? Atau pada ngilang? Hadir, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada pertanyaan. Belum ya? Nah. Ya wis. Belum. Ini rumusnya. Ini rumus untuk mengukur validitas dengan menggunakan korelasi product of moment. Ini yang bikin namanya Pearson Spearman. Biasanya apa jenenge? Dinamakan rumus Pearson Spearman. Bisa dengan namanya. Rumusnya ini R itu validitasnya, N itu sampel, delta X kali Y dikurangi delta X dikali delta Y. Ini akar. Akar dari sampel dikali delta X pangkat 2 dikurangi delta X pangkat 2. Ini bacanya gitu. Kita tag pakai Excel. Cuma kalau pakai Express tinggal run, jadi selesai. Cuman karena laptop saya nggak kuat, kalau double zoom plus SPSS kita pakai Excel aja. Ini teknik reliabilitas. Jadi uji reliabilitas, setelah uji validitas kita uji reliabilitas. Kalau datanya valid, kita uji reliabilitas. Kalau untuk mengukur satu variabel kita menggunakan 7 pertanyaan penelitian, berarti 7 indikator. Yang paling simpel sih satu indikator, satu pernyataan. Paling simpel seperti itu. Tapi bisa lebih tergantung teorinya. Setelah uji validitas selesai, kita uji reliabilitasnya seperti apa. Ada 3 cara, ada teknik tes, retest, teknik belah 2, dan teknik bentuk paralel. Nanti lebih jelasnya kalian baca aja. Ini saya kasih logikanya aja. Jadi teknik tes retest itu kalian menguji data. Kalau uji validitas itu kan per instrumen. Kalau uji validitas itu per instrumen validitas ya. Uji validitas itu per instrumen. Sedangkan uji reliabilitas itu diuji total dari instrumennya. Jadi akan mengacu setiap satu variabel itu angkanya 1. Gampangnya gitu. Kalau uji validitas setiap satu variabel tergantung indikatornya. Misal indikatornya atau pernyataannya 5, berarti angkanya 5. Ada 5 angka. Nanti di Excel akan enak sih penjelasannya. Teknik tes retest itu kita
harus melakukan penelitian pendahuluan. Jadi misalnya kita punya sampel, kita sudah tentukan dengan rumus sampelnya 200 orang. Sebelum kita mengambil data dari 200 orang itu, kita harus tes dulu nih validitas dan reliabilitasnya menggunakan minimal 10% dari sampel. Misal kalau 200 kan 20, kita nyebar data dulu, kita ambil data sebanyak 20 orang sampel, kita tes validitas dan reliabilitasnya dari situ. Ketika dua itu valid dan reliable, kalian baru boleh baru boleh melanjutkan ke keseluruhan sampel. Nah, kalau tes belah dua ini jarang dipakai karena ini intervalnya harus sama belah dua itu. Misal kita menggunakan skala Likert itu berarti harus 1 sampai 4 dan distribusinya harus sama. 1 sampai 4 dan itu harus negatif dan positif. Jadi nanti akan dibelah dua. Berapa banyak orang yang secara negatif, berapa banyak orang yang menjawab secara positif. Nah, itu ketika dia balance atau pakai rumus sih nanti ngitung ya. Ketika dia perhitungannya sesuai, dia dianggap reliable seperti itu. Jarang dipakai karena kita di ekonomi bisnis itu mengakomodir pertanyaan tengah, pernyataan atau pertanyaan tengah seperti netral. Jadi kan seringnya ganjil 1 sampai 5, 1 sampai 7. Gitu. Bisa 1 sampai 4. Tapi itu tidak mengakomodir pertanyaannya di tengah netral. Jadi hanya sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Itu kalau yang mau pakai belah dua harus seperti itu. Jadi harus genap, angkanya harus genap. Jadi bisa dibelah, nggak ada angka tengahnya, bisa dibelah kanan 2, kiri 2. Itu belah 2 itu. Tapi jarang dipakai. Nanti kita fokusnya ke tes retest saja. Kalau bentuk paralel itu digabung dua-duanya. Tes retest, tapi ya tetap asumsinya harus 2 ya scale-nya ya. Tes retest pun kan bisa menggunakan scale 2 itu. Bisa menggunakan tanpa nilai tengah, tanpa netral kan bisa. Jadi tes tes dulu reliable, kalau sudah reliable menggunakan tes retest itu dibelah, datanya dibelah, masih reliable atau enggak. Kalau masih reliable berarti asumsinya datanya reliable, itu bentuk paralel. Jarang juga digunakan karena memakan waktu, karena 2 kali kerja kan. Ini pengertian-pengertiannya di sini aja ada. Bentukan instrumen diujikan pada responden yang sama dalam waktu kira-kira antara 15 sampai 30 hari. Ini kayak prakteknya. Cuman kalau waktu sih nggak terlalu itu ya. Ini gunanya untuk menghindari bias. Jadi misal bias itu ketika misal kita menanyakan orang dengan nama A, misal kita menanyakan A, hari ini ketika dia moodnya lagi jelek akan mempengaruhi pernyataan yang dia nyatakan atau menjawab pertanyaan yang kita lontarkan. Itu biasanya seperti itu. Jadi kita harus mengukur 2 kali. Itu untuk menghindari bias sebenarnya. Makanya ketika kita ngukur 20 itu 20 orang dari 10% ya, 10% dari total sampel 20 orang. Ketika kita ngukur 20 orang itu kita masukkan lagi ke 200. Jadi kita ukur lagi yang 20 itu. 20 itu mewakili ketidakbiasaannya. Di 10%-nya itu sudah cukup untuk mewakili secara keseluruhan bahwa data itu tidak bias. Sebenarnya sih nanti ada tes secara statistik juga untuk mengukur ketidakbiasaan data. Ini rumusnya yang tadi itu. Teknik belah 2. Angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua. Nanti dikorelasikan antara belahan pertama dan kedua. Ini saya juga belum pernah hitung pakai ini. Kalau teknik bentuk paralel ketika dia ada di tengah, ini gambarnya aja. Reliable tapi tidak valid. Ketika dia sebarannya seperti ini ada di SPSS sih. Ketika kalian ngolah ini akan keluar gambar seperti ini. Teknik bentuk paralel. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Teorinya.
itu nanti di-share di grup ya Pak, PPT-nya. Iya. Oke Pak, baik Pak. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita masuk ke Excel. Tinggal 10 menit ya. Masuk nggak nih Excelnya? Masuk, Pak. Oke. Ini kita ukur uji validitas dulu ya. Ini ada 3 variabel. Saya punya data. Ini saya punya data 3 variabel. Saya coding RM1, RM2, RM3. RM itu relationship market, RB itu relationship benefit, HW itu household wealth. Jadi hubungan dengan pasar, hubungan apa tadi? Benefit, jadi keuntungan dari hubungan, dan ini kesejahteraan rumah tangga. Ini masuk ke ekonomi mikro, jadi fenomena yang ada di ekonomi mikro itu kan salah satunya keluarga atau rumah tangga. Jadi setiap variabel RM itu diukur menggunakan 3 instrumen. Ini setiap satu indikator, satu pernyataan saya pakainya. Ini kebetulan penelitian saya. Tapi total sih sebenarnya ada 300, tapi saya ambil 19 saja. Dan variabelnya lebih dari ini. Ada 3 variabel. Datanya ini, respondennya 19. Kita ngukur pakai person ya. Rumus ini person product of moment. Rumusnya yang tadi ini. Kalau di Excel udah ada rumusnya, jadi nggak usah kalian masukkan ke sini. Nanti masuknya ke sini, ke R hitung. Rumusnya person, depannya person. Kita hitung dulu semuanya. Nah kalau buat ngitung, ini bukan jumlah X, ini jumlah. Kita hitung jumlah vertikal dan horizontalnya. Jadi kita ke horizontal dulu. Rumusnya pakai sum, pasti udah tahu semua. Tinggal sum, tarik, tutup. Terus tarik. Yang vertikal juga sama. Jadi ke sini, ke atas. Ini ke samping. Tinggal tarik-tarik aja pakai sum. Ini masih gampang. Terus kita cari T-tabelnya. T-tabel pakai rumusnya TINV. Bacanya apa ini? TINV ya. Pakai rumus TINV. Kalau kita klik TINV, buka, itu ada probability, butuhnya probability, degree of freedom. Degree of freedom itu jumlah responden dikurangi 2. Kalau probability itu nilai alfa atau nilai error. Kita masukkan aja 0,05, atau langsung aja. 19 dikurangi 2, 17. Mau pakai yang atas ini, langsung dihitung aja 19 dikurangi 2 atau pakai ini. Serah. Jadi rumusnya TINV, ini kita ngitungnya pakai Excel ya. Ini nilai probability-nya atau alpha. Ini nilai degree of freedom-nya.
LDF-nya 19 min 2. Jumlah responden dikurangi 2. Tarik aja. Dapat angkanya sama semua sih kalau ini karena hitungannya acuannya ke jumlah responden. Terus kita ngitung R tabel. R tabel itu rumusnya T tabel B25 T tabel dibagi akar dari penambahan 17 atau degree of freedom ditambah T tabel pangkat 2. Copy aja biar nggak pusing. Sini. Pak, mohon izin tanya, Pak. Gimana? Itu probabilitasnya tadi ketemu 0,5 tadi dari mana ya, Pak? Mana ini? Iya. Halo? Woi. Yuyu. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu Yang ketemu ini dari mana? 0,05. 0,05 itu alfa. 0,05. Nilai alfa itu kan ada 0,05. Alfa. Gimana? Sinyal putus-putus ya. Nilai alfa atau error itu kan ada 0,05, 0,01 dan 0,001 tergantung teori yang digunakan, tapi maksimal itu 0,05. Error dalam penelitian itu bisa yang standar lah. Standar itu 0,055%. Jadi kalau asumsinya ketika kita punya data itu dari 100% itu 5%-nya error. Itu asumsinya. Dari situ 0,05. Oke, Pak. Ini bisa diganti 0,01 tergantung penelitian kalian. Kalau penelitiannya pakai 0,01, pakai aja 0,01 atau 0,001. Semakin kecil error, semakin penelitian kalian dapat dipercaya. Logikanya kan seperti itu. Lanjut ke sini, kita coba. Jadi T tabel dibagi kurung SQRT itu square root, bahasa Inggrisnya akar. Akar dari kurung buka DF, degree of freedom, jumlah responden dikurang 2, 17, ditambah akar dari T tabel. Bukan akar dari tabel, pangkat T tabel pangkat 2. Pangkat 2 itu bisa pakai gini, kalau di Excel, atau yang lebih profesional, kalau di keyboard itu di angka 6 itu di atasnya. Jadi angka ini, apa namanya? Huruf atau angka itu nggak tahu saya. Maksudnya ini di angka 6, jadi shift 6 itu keluarnya ini. Ini untuk pangkat. Jadi misal B25 pangkat 2 ya 2. Kalau B25 misal T tabelnya ini pangkatnya 5 ya tinggal 5, 6, 7 gitu. Makanya kalau semakin besar pangkat, kalau kalian menggunakan yang manual kan, berarti B25 kali B25 kali B25 sampai 7 kali. Gitu. Kalau enggak gitu ya shift angka 6, angka 2, kurungnya 3 kali 1, 2, 3, karena di depan ada 3. 1, kurung bukanya 1, 2, 3. Excel gitu, kalau kurung bukanya 3, berarti kurung tutupnya harus 3. Jadi sekalian kalian belajar Excel, biar orang keuangan harus jago Excel. Hasilnya ini. Tinggal tarik aja biasa. Tuh. Udah ketemu T tabel sama R tabelnya, kita ngitung R hitungnya.
Ini pakai rumus ini. Cuman kalau di Excel udah terakomodir dengan rumus Pearson. Jadi kalau kalian klik Pearson sama dengan Pearson, tinggal tentukan aja array 1, array 2. Ini maksudnya total vertikal dan horizontal tadi. Sebenarnya dapatnya dari rumus ini, cuman nanti array ini cek masuk ya. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Share screen, masuk share screen. Masuk. Terlihat, Pak. Oke. Masuk, Pak. Yo, masuk kemana nih? Jadi kita ulang lagi. Kita masuk ke R hitung. Karena R tabelnya tadi udah, T tabelnya juga udah. R hitung ini pakai rumusnya Pearson ini. Tapi karena di Excel udah ada, jadi kalian nggak usah masukkan ke situ. Tinggal klik Pearson. Array ini vertikal dan horizontal. Array 1, array 2. Jadi biar algoritma dari Excel yang hitung. Klik. Ini mana? B4, B22 pada di vertikal dulu. Lupa. Di Pearson buka blok aja vertikal koma kurang buka ini harusnya tutup lagi. Ini ada salah. Kurangnya satu tok. Koma tutup. 078 sama. Jadi gitu aja. Vertikal semua ya gitu. Ini array satunya, ini array 2-nya. Pakai rumus Pearson. Pearson kurang buka array 1, array 2, koma, array 2, koma, array 1, koma, array 2. Kalau pakai gini, kalian tarik akan error. Jadi misal ya, yang array 2 ini kan hanya satu, nggak ada sampingnya, nggak ada lagi. Kalau ditarik akan error. Kan gini keluarnya div karena kalau kita klik 2 kali ininya kosong, jadi harus di lock hanya di sini saja. Caranya pakai angka dolar. Jadi kita klik 2 kali yang array sini itu kan hanya satu, kita lock di M4 sampai M22. Caranya M4-nya di blok, klik 4 sampai ukur angka dolar. Jadi dolar M, dolar P, dolar 4. Terus M22-nya juga kita blok, klik F4. Baru enter. Kalau ini ditarik bisa. Jadi dia akan stuck di M4 sama M22 kalau di blok gitu. Nah, kalau udah ketemu semua, ini tinggal itunya aja, apa namanya, kesimpulannya ketika R hitung lebih besar dari R tabel itu asumsinya valid. Ini data yang kita punya valid. Pakai rumus if aja. Ini kan logikalnya gini. Sama dengan if kurung buka logical test. Logical testnya
RH lebih dari RT. Berarti RH B27 lebih dari RT atau tabel. Koma, value-nya apa? Valid. Tidak. Musik tervalid. Tarik. Itu. Nanti ada tugasnya ya. Jadi diperhatikan. Karena ini saya share sih. Jadi tenang aja. Nanti di sini ada tugas kalian ngitung ini. Kalian uji ini reliable atau enggak, valid, reliable dan valid atau enggak. Ini uji validitas sudah kayak gitu. Terus ini uji reliabilitas. Bedanya dengan uji validitas seperti yang saya bilang tadi, uji validitas itu membutuhkan nilai total dari setiap instrumen. Instrumen ini 3 ini kita totalin dulu satu-satu, total RM, total RB, total HW. Ini coding ya, RM, RB, HW ya. Jadi kita bikin kayak gini, pakai sum tarik gitu aja. Kalau udah kayak gini, kita tinggal nyari angka-angkanya. Yang pertama kita nyari standar deviasinya. Ini rumusnya, rumus kita pakai Cronbach alpha, nilai dari Cronbach alpha. K itu jumlah instrumen. Jadi ini jumlah instrumen dibagi jumlah instrumen dikurangi 1 dikali 1 dikurangi sigma standar deviasi pangkat 2 dibagi standar deviasi total pangkat 2 atau kuadrat. Yang itu standar deviasinya dulu. Standar deviasi pakainya STDEV. Ini tinggal tarik aja kayak sum. Di STDEV ditarik nilainya. STDEV kurang buka. Tarik aja. Tarik aja. Nah, sampai ke totalnya. Terus standar deviasi kuadrat pangkat 2. Ini saya singkat STD pangkat 2. Rumusnya ya pakai rumus pangkat. Standar deviasi ini B24 dipangkatkan 2. Kita tarik aja. Sampai ke sini. Ini rumusnya pakai STD sama ini gampang kayak tadi, rada rumit. Rumusnya di sini. Terus ini sum of standar deviasi pangkat 2. Ini hanya sampai sini karena ini total. Jadi ini total standar deviasi untuk konstruknya. Setiap instrumennya, maaf, total dari setiap instrumennya. Ini. Pangkatkan 2. Hasilnya akan beda. Kalau ini kan standar deviasi dari ini. Makanya ini saya kasih merah. Jadi ini hanya sampai sini. Sum. Tariknya hanya sampai sini, nggak sampai yang merah. Karena ini beda. Ini ambilnya dari ini akan rumusnya nanti akan digunakan buat yang ini hasilnya sama. Sini juga sama. Cuman sampai ini nggak sampai yang merah. Ini juga sama, nggak sampai yang merah.
1, 2, 3, 4. Ini kan konstruknya. HW 1, 2, 3, 4. Nah, baru kalau udah dapat ini semua, kita bisa ngitung Cronbach alfanya, nilai Cronbach alfa atau alfa Cronbach. Kita masuk dulu. Peta nih satu-satu. Kita lihat rumus. Jadi sama dengan 3 itu jumlah instrumen ya. K itu jumlah instrumen. Jadi kan kita ngitung yang ini, yang RM. RM kan ada 1, 2, 3. RB ada 1, 2, 3, 4. HW juga 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 instrumen atau 4 pernyataan. RB ada 4 pernyataan atau 4 instrumen. RM juga. RM 3. Berarti kita ngitung ya RM dulu. Ruang buka 3, K-nya 3 dibagi 3 min 1. Ruang tutup. Dikali itu ruang buka 1 dikurangi 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena ada pembagiannya. B26. Mana? B26. Sum of standar deviasi. B26. Mana B26? Tutup dibagi E25. E25 yang merah ini. Jadi standar deviasi total konstruknya. Ini kan konstruk total. Kalau ini per konstruknya terus disam. Hasilnya beda. Karena mengacunya beda. Ini mengacunya ke sini, ini mengacunya ke sini. Klik aja E25. Kurang 3 kali, 1, 2, 3 sampai hitam. Paling enak itu kalau misal nggak mau ngitung ya sampai angka sampai warnanya hitam. 1, ini ungu, hijau, baru hitam. Kalau hitam itu berarti udah nggak ada errornya lah bahasanya kalau Excel tuh. Enter, hasilnya 0, berarti ada yang salah. Yang salah di sini. Kalau gini kan berarti 3 dibagi 3 dibagi 3 dikurangi 1. Secara sistem dia akan baca seperti itu, maka harus dikurung. Itu salah saya. Dikurang ini belum hitam, kurung ya. Tambah 1 lagi biar hitam. Enter. Berarti variabel relationship market menurut Nunnally and Bernstein itu ketika angka alpha Cronbach-nya di atas 0,7 berarti variabel. Ini cut off value-nya. Ini saya pakai Nunnally and Bernstein. Ada yang 0,6, ada yang 0,8. Tapi rata-rata pakainya ini 0,7. 0,6 itu Hare et al. Hare dan kawan-kawan. Ini juga sama. Ini kan 4. Kenapa? Karena ini 4. Total pernyataan 1, 2, 3, 4. Kita ke atas. Itu kan. 1, 2. RB ini ada RB1, RB2, RB3, RB4. Ini sama. Jadi hijau dibagi merah. Ini sudah saya kasih warna-warna biar kalian nanti prakteknya enak. Nah, ini rumus ini. Sum of. Ini kan sum of standard deviasi pangkat 2. E ini itu bacanya sigma. Cuman kalau dalam Excel sigma itu sum total. Sama. Ini nggak bisa ditarik, harus satu-satu.
karena hasilnya nanti akan di sininya sih di angka 4-nya ini. Kalau K-nya sama ya bisa sama. Nah, ini kan sama-sama 4 jadi bisa ditarik kalau enggak, atau bisa dipakai ini. Nggak perlu sih, karena kan angkanya udah kelok di sini, nggak perlu pakai perlu di dolar, nggak perlu di lock pakai 4. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya kasih tugas. Tapi ada pun saya kasih tugas. Ini tugasnya nanti ini jumlah variabelnya. Ini respondennya ada 29. Kalian uji validitas dan reliabilitasnya. Baik, Pak. Untuk tenggang waktunya kapan ya, Pak? Besok ya. Jadi nanti desain kuliah kita itu akan banyak berbeda ya dari RPS ya. Saya akan banyak improvisasinya nanti. Nanti setelah UTS itu minimal satu kelompok ya, kemarin kalian bikin itu. Minimal satu kelompok ada satu laptop. Nanti saya kasih software AMOS, kita olah data primer. Saya fokusnya data primer karena nanti di praktikum ekonometrika kalian akan praktek data sekunder. Jadi biar kalian bisa primer dan sekunder. Jadi kalau pas skripsi kalian bisa dua-duanya. Jadi bisa pilih mau pakai data primer atau pakai data sekunder. Nanti kita pakai AMOS, kita ngolah pakai SEM. Metodenya setelah TS, karena kemungkinan besar Januari udah masuk offline. Karena kalau online, laptop saya nggak kuat kalau buka AMOS, SPSS, sama Zoom, nggak kuat. 3 itu dibuka harus udah pasti lag, apalagi ini kelasnya 30 orang. Ya aja udah videonya udah mati semua, laptop saya udah masih lemot tetap aja. Jadi gitu. Nanti di awal-awal ini, di sebelum UTS atau di periode awal ini, periode pertama, kita akan teori, terus kalau bisa diolah menggunakan Excel atau memungkinkan, kita akan seperti ini, olah pakai Excel, tugas. Nanti kalau udah setelah UTS, kita akan pakai AMOS, jadi setiap hari kita praktek. Teori praktek gitu desain kuliahnya ya. Improve karena susah sih online itu. Ini juga nggak ada yang aktif. Ini pasti pada tidur ini. Buatan, Pak. Hadir, Pak. Oh, buatan. Hadir, Pak. Oh, ya sudah. Saya memperhatikan tapi masih nggak paham, Pak. Nyimak, Pak. Hah? Gak apa-apa, agak paham nanti. Paham kok, Mas. Hadir, Pak. Nanti pas offline habis-habisan aja nanyanya nggak apa-apa. Kalau online itu susah memang. Lainnya kapan, Pak? Januari. Iya ya Pak, kalau online susah ya Pak, insecure saya Pak. Makanya. Dengan sosok insecure Pak. Meskipun offline nggak paham juga.
Pak, kurang-kurangi tugas, Pak. Karena Bapaknya tahu Oh, kalau online itu susah. Oh, Banyak gitu ya. Oh, lah kan tugasnya baru satu. Tugasnya baru satu kan? Ini setiap malam tuh udah ada tugas, Pak. Pak, Oh, jangan tugas sih. jangan besok, Pak. Lah kapan? Pak, jangan sekarang Pak ngasih tugasnya. Dikumpulkannya kapan tugasnya? Minggu depan, Pak. Minggu depan. Ya udah minggu depan. Ya tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Oh ini gampang kok, tinggal copy paste. Saya pengen kalian praktek aja. Ini kan tinggal copy paste. Rumus-rumus ini tinggal copy paste semua. Tinggal praktek aja, nggak usah bikin bingung. Yang penting kalau mau paham lebih lanjut ya baca aja, googling. Apa sih itu uji validitas? Kalau nggak tahu, kalau tetap nggak tahu ya WA saya nanya, nggak apa-apa. Inilah online. Susah kalau ngitung-ngitung tuh susah kalau online itu. Kalau yang teori-teori sosial sih gampang. Salah, yang ngitung-ngitung susah. Interaksinya juga kurang. Itu kalau nggak ada yang tanyain, saya tutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.